Ikhwan dan akhwat fillah, sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama kita bentengi akidah umat dengan mendukung channel-channel Islam dengan like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar ikhwan wal akhwat fillah tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jangan berikan ruang para perusak Islam untuk meracuni akidah generasi kita. Salam ukhuwah, salam kreatif. Oke. Amin. Haleluya. ولكن محمد هو يكره اليهود. Tapi Muhammad benci Yahudi. هو يتزوج نساءهم ويأخذ أموالهم ويقتل رجالهم. Dia mengambil istri mereka untuk menjadi istri, kemudian anak-anak mereka dibunuh, hartanya diambil. Faktanya sekarang ini Palestina, Israel yang dijajah itu Muslim atau Yahudi, yang dibantai itu Muslim atau Yahudi. Butakkah kau botak Yaman? Iya. Dimohonlah belajar lagi ya botak, dan juga si mantan Ustadz Taifuddin Ibrahim. Tolong belajar lagi, baca Quran baik-baik, baca hadis yang baik, baca sejarah yang benar. لأنه يكره اليهود ويكره النصارى. Karena Nabi itu benci dengan Yahudi dan benci dengan orang Kristen. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menawarkan bantuan. Muhammad, kalau engkau mau akan aku timpakan gunung ini kepada penduduk Taif. Apa jawaban Nabi Muhammad? Makhluk teragung termulia. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat azkiya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di video ini kita akan mengomentari salah seorang murtadin. Dan ini merupakan video lanjutan daripada video yang sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah tahu bahwa mbahnya murtadin di Indonesia yaitu Saifuddin Ibrahim, dia mengimpor murtadin dari Yaman, tapi sayang sama-sama kocelaknya dengan murtadin-murtadin yang ada di Indonesia. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. Nah, pada kesempatan ini kenapa kita harus mengomentari si botak dari Yaman ini? Ya, karena dia sudah menghina Islam, dia sudah memfitnah Islam. Kalau dia hanya sekedar memberikan kesaksiannya silahkan. Tapi mereka memfitnah Islam, memfitnah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus peduli dan harus mengkanter mereka. Video ini tidak saya tujukan kepada Saifuddin Ibrahim maupun si botak dari Yaman itu. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sawaun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja mereka itu diberikan peringatan maupun tidak diberikan peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi video ini saya persembahkan kepada seluruh umat Islam, baik yang awam maupun yang akademisi terpelajar, agar menjadi pendidikan pelajaran bagi kita semua untuk membentengi akidah kita dari fitnah-fitnah yang mereka lemparkan kepada umat Islam dan juga terkhusus kepada agama Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi sahabat azkiya, ikhwan wal akhwat fillah yang belum berlangganan atau subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya untuk berlangganan agar ikhwan wal akhwat fillah tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dan dengan subscribe kita sudah berkontribusi menyebarkan dakwah Islam dan membentengi akidah umat dari pemurtadan. Oke, sahabat azkiya, kita mulai dari video yang pertama. Kita simak ya. ولكن محمد هو يكره اليهود. Tapi Muhammad benci Yahudi.
هو يتزوج نساءهم ويأخذ أموالهم ويقتل رجالهم. Dia mengambil istri mereka untuk menjadi istri, kemudian anak-anak mereka dibunuh, hartanya diambil. وهذا الكلام ليس من عندي، هو من القرآن. Ini bukan kata-kata saya, ini dalam Quran. هذا من تاريخ محمد وليس من تاريخ أنا. Sejarah Muhammad. Ikhwan wal akhwat fillah, sahabat azkia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Si botak dari Yaman ini memfitnah Nabi Muhammad SAW, seorang manusia termulia yang akhlaknya terpuji, baik dipuji oleh lawan maupun kawan, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Bahkan Nabi Muhammad merupakan cikal bakal diciptakannya alam semesta dan seluruh isinya. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Seandainya engkau tidak aku ciptakan wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan makhluk yang lainnya. Nah, si botak Yaman yang katanya mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, dia memfitnah Nabi bahwa Nabi benci terhadap Yahudi, menikahi perempuannya, membunuh anak-anaknya, merampas hartanya, mengusir mereka dari tanah kelahirannya. Dia ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau memang bodoh dari lahirnya. Ya. Mari kita simak bagaimana Islam mengajarkan kita, terkhusus Nabi Muhammad SAW, di dalam memperlakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau umat-umat non-Muslim di luar sana. Ya. Baik, kita bantah ya. Apakah betul Nabi Muhammad SAW, agama Islam, mengajarkan kebencian kepada umat Yahudi dan mengajarkan untuk menikahi istri-istrinya, membunuh anak-anaknya, merampas hartanya, mengusir mereka dari tanah kelahirannya? Kita simak. Yang pertama, kita simak Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kita perhatikan artinya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dari ayat ini sudah jelas ya, bahwa agama Islam mengajarkan, bahwa agama Islam tidak melarang, artinya mengajarkan umat muslim untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang-orang non-muslim. Ya, kecuali perhatikan di dalam ayat ini ada lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ya, selama mereka tidak memerangi kita dan selama mereka tidak mengusik ketentraman kita, tidak menjajah tanah kita, maka kita dilarang untuk mengganggu mereka. Faktanya sekarang ini Palestina, Israel, yang dijajah itu Muslim atau Yahudi? Yang dibantai itu Muslim atau Yahudi? Butakkah kau botak Yaman? Ya, mohon maaf ya, saya bukan body shaming ya, karena dia menghina Nabi Muhammad SAW dengan sebutan bahwa Nabi Muhammad adalah setan. Dia bukan Nabi. Innahu syaitan. Ya, makanya saya balas si botak dari Yaman ini. Ini ayat yang pertama ya. Kemudian kita simak ayat yang selanjutnya. Tak usah banyak-banyak ya. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kita lihat terjemahnya.
Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerangi orang-orang Yahudi kecuali mereka memerangi umat Islam terlebih dahulu. Kita tahu konflik pertama Yahudi dengan Muslim itu terjadi ketika perang Khandaq, di mana orang-orang Yahudi, penduduk Yahudi, tiga suku penduduk Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah, mereka melanggar janji kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka membantu orang-orang kafir Quraisy pada perang Khandaq. Akhirnya karena mereka melanggar perjanjian, mereka menyerang, mereka bersekutu untuk menghantam umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi mereka. Jadi tidak benar kalau ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk menghantam umat-umat non-muslim apabila mereka berdamai dengan kita. Bahkan kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif dilempari batu sampai berdarah, luka. Wajah Nabi Muhammad SAW pelipisnya terluka, kakinya terluka, mengucur darah dari tubuhnya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menawarkan bantuan. Muhammad, kalau engkau mau akan aku timpakan gunung ini kepada penduduk Taif. Apa jawaban Nabi Muhammad, makhluk teragung termulia? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka jahil, sesungguhnya mereka bodoh. Seandainya mereka tahu, mana tahu mereka di suatu saat akan menerima Islam. Sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, termasuk kepada non-muslim. Ya. Jadi sekali lagi, tidak benar Nabi Muhammad agama Islam mengajarkan kebencian kepada Yahudi. Bahkan di dalam hadis sahih, ya, yang sangat panjang hadisnya, Nabi Muhammad SAW berdiri ketika ada jenazah orang Yahudi yang lewat di depan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian lewatlah satu jenazah Yahudi, kemudian Nabi berdiri karena menghormati jenazah Yahudi itu. Bahkan sahabat pernah menegur Nabi, "Ya Rasulullah, dia itu orang Yahudi." Kemudian Nabi menjawab dengan tenangnya, "Wahai para sahabat, bukankah dia juga sama manusia seperti kita? Bukankah dia itu sama bernyawa dengan kita?" Inilah kemuliaan dan keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohonlah belajar lagi ya, Botak dan juga si mantan Ustadz Taifuddin Ibrahim. Tolong belajar lagi, baca Quran baik-baik, baca hadis yang baik, baca sejarah yang benar. Ya, agar tidak menyesatkan. Orang bodoh maklum, tapi orang yang paham tapi sengaja memodohi umat, ini yang luar binasa. Nah, ini yang pertama, oke? Kita lanjut video yang kedua, bagaimana si Botak ini lagi-lagi memfitnah kita umat muslim. Kita perhatikan baik-baik. هو تزوج من صفية Dia بنت menikah حيي بن dengan أخطب. Safiyah. قتل زوجها أمامها في شهر العسل. Dia membunuh suaminya di depan mata istrinya ini yang masih bulan madu. ثم أخذها بالقوة وقال لها أنت الآن زوجتي. Dia mengambil dengan kekerasan dan mengatakan kepada istri orang Yahudi itu, sekarang kamu istri saya. فكيف أنا أصدق أن هذا الشخص نبي؟ Bagaimana mungkin pribadi ini nabi? Selanjutnya, dia memfitnah Nabi Muhammad SAW, merebut Siti Sofia, ya, salah satu ummul mukminin dari seorang Yahudi, kemudian membunuh suaminya di depan mata kepala Sofia, ya, binti Huyai. Sahabat yang luar biasa, kita tahu di dalam sejarah bahwa ketika perang Khaybar itu terjadi, Siti Sofia diberikan dua pilihan oleh Nabi. Mau tetap dalam agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi, atau menjadi muslimah dan
menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memilih dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW karena akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Jadi tidak benar Nabi Muhammad membunuh istri Sofiyah di depan mata kepalanya. Bahkan Nabi Muhammad itu seumur hidupnya hanya sekali saja membunuh. Ya. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita simak ini di Wikipedia ya. Di Wikipedia kita perhatikan, di sini ditulis, perhatikan, Nabi Muhammad menikahi Sofiyah dan kebebasannya menjadi mahar perkawinannya dengannya. Pernikahan Nabi Muhammad Sofiyah didasari beberapa landasan. Sofiyah telah memilih menikah dengan Muhammad ketika ia memberinya pilihan antara memeluk Islam dan menikah dengan dia atau tetap dengan agamanya dan dibebaskan sepenuhnya. Ini di dalam Wikipedia loh, bukan dalam kitab tarikh Islam lah, apalagi di dalam tarikh Islam. Sahabat azki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa fitnah lagi yang harus kita counter, tapi insya Allah akan kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Di video ini kita bisa simpulkan 2 fitnah keji yang si botak Yaman luncurkan, yang si botak Yaman tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad disebut orang yang memusuhi, membenci orang Yahudi. Faktanya orang Yahudi yang membenci umat Islam, bahkan sampai sekarang pembantaian belum selesai. Yang kedua, si botak Yaman ini memfitnah bahwa Nabi Muhammad membunuh istri Sofiyah binti Huyai untuk menikahi Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai dan membunuh suaminya di depan mata kepalanya sendiri, sedangkan Sofiyah binti Huyai pada saat itu sedang bulan madu katanya. Ini jelas sekali pengkaburan dan pembodohan sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sebarluaskan agar masyarakat muslim kita tahu bagaimana fitnah-fitnah keji yang dilemparkan kepada kita umat muslimin. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Nantikan video kami yang selanjutnya, di part yang selanjutnya masih tentang si botak Yaman yang memfitnah umat muslim, agama Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.